Masya Allah, tabarakallah, Allah memang sayang sama saya. Tiba-tiba datanglah telepon Itu pas Covid ya? pas Covid. Jadi ini juga, produk hasil Covid Hasil ya? Covid, ya, hasil Covid Hasil keluar Covid, bener-bener. oke. Dia telepon, "Bu Miska, saya pesan 30 kilo." Masya Allah, 30 kilo merinding sumpah. Now you are listening to The Spice Guy. Bu Miska, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ok Selamat pagi, Fatih. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ibu makasih udah ngeluangin waktunya ke sini. Nih dengar-dengar kemarin habis pameran ya? Iya, betul sekali pameran di Sarinah. Pameran di Sarinah, sibuk banget kan saya tahu nih Ibu nih sibuk banget ya, kayak dapat pameran-pameran terus. Nanti kita pingin bahas itu Bu ya, pameran-pameran itu kayak di mana, berbayar apa enggak, terus gimana cara bisa dapat aksesnya atau enggak, Siap. dan kayak dan lain-lainnya ya gitu. Oke. Terus tapi sebelum mulai ke situ nih gitu ya, ini kan, kita kenal udah berapa tahun sih Bu? Kurang lebih 2 tahun, 3 tahun? 2 tahun 2 ya, tahun 2 ya, kita tahun. ketemu itu waktu di pelatihan. Pelatihan ekspor. Pelatihan Iya, ekspor betul. yang diadakan sama DKI ya kalau nggak salah Betul, ya, betul, dinas ya, Iya. dinas PPK UKM ya kalau nggak Iya, salah, betul. PPK UKM. Nah terus kita ketemu di situ sampai sekarang bersahabat, Berlanjut alhamdulillah. silaturahminya, Saya juga udah main alhamdulillah. ke rumah Ibu Siap. gitu, Iya, betul, makasih. makasih juga. Belajar banyak dari Ibu. So hari ini, Bu Miska bawa produk rendang. Betul. Jujur Ibu, ini salah satu rendang favorit saya. Amin, makasih Beneran banyak. beneran. Jadi kalau dibanding sama, restoran-restoran Padang pada umumnya, memang ya kalau ini kan kita nggak bisa rames ya, maksudnya nggak ada sayurannya, nggak ada Iya, kuahnya betul. gitu kan, jadi kayak rendangnya aja gitu Mhm. ya. Tapi tuh kalau secara rendang, Fatih tuh lebih suka yang ini gitu loh, Alhamdulillah, gitu. makasih banyak. Tersanjung nih Bener Hartaniago. gitu. Nah ini Ibu namanya dikasihnya apa sih? Nihar apa? Caniago. Ini apa maksudnya nama siapa? Nah, kebetulan nama Ibu ya, Mhm, Miska Niharda. Miska Niharda. Nah, Ibu singkat aja Niharnya. Oke. Dan, karena farm Ibu Caniago, Mhm. jadi ditambah Nihar Caniago. Caniago tuh marga atau Marga, jatuhnya marga? kalau orang Medan kan, Iya Siregar. iya, Nah, heeh. kalau di Padang tuh matrilineal jatuhnya Heeh, ke Ibu, ibu. Nah, oke. ibu, mama ibu tuh Caniago, jadi farm-nya menurun ke dari orang tua perempuan, jadi Caniago. Oke, bukan, maksudnya Caniago ini nama ibu atau nama marga jadinya? Marga jatuhnya. Berarti ada orang-orang lain yang juga pakai nama itu? Banyak Oh, itu banyak. nggak dipermasalahin itu, Bu? Oh, alhamdulillah tuh sudah keluar sih hakinya, Oh gitu nggak ya, jadi nggak ada permasalahan dipermasalahkan, lagian ya iya. ya udahlah buat dagang gitu ya, Betul. oke. Dan, sepertinya juga Nihar Caniagonya kan dia digabung, Mhm. jadi bukan dipisah. Nah, Ah. keuntungannya itu dia, makanya alhamdulillah lolos, Aman gitu, ya, oke jadi aman. haki udah keluar, Sudah. alhamdulillah. Terus kalau dari perizinan-perizinan yang lain gimana nih, Bu? Nah, perizinan yang udah ada itu kalau untuk semua rendang alhamdulillah halalnya sudah Halal ada, udah keluar. PRT-nya juga sudah ada, Oke. terus hakinya juga sudah ada. Mhm. Nah, sekarang nih BPOM nih, Ini yang kalau Ibu iya, lagi pusing kayaknya. BPOM-nya tuh memang, CPPOB-nya sudah Sudah keluar, keluar. tinggal pengurusan di dapur. Nah, itu dia Oke. saya agak kendala nih karena memang kesibukannya, jadi Mhm. belum sempet untuk progres, pembuatan dapurnya. Oke, kesibukan, emang Ibu sibuk apa selain ini? Nah, jadi malu tuh. Kalau Ada bisnis apa lagi sih selain ini, Bu? di luar, ini sih sebenarnya Ibu banyak ya. Mhm. Satu, terkadang ada orang yang di luar rendang nih ya, Mhm. banyak tuh, kuliner lainnya. Mhm. Misalnya ada bikin kepala kakap, ada bikin brownies. Itu by PO, ada restoran atau gimana sistemnya? Kebetulan itu hanya BPO. Karena Mhm. kan kalau yang utamanya itu sebenarnya rendang dan Mhm. sambal, Mhm. gitu. Dan sekarang ini juga, produksi sepatu Ibu Mhm. sudah mulai lagi. Oke. Jadi usahanya tuh jalan 2 2 gitu, ya. Saya sebenarnya, suka ya sama cerita si sepatu itu. Cuman Eee, karena kita ini mau fokus ke makanan, betul, jadi, gambaran aja nih, Bu. Itu iya. maksudnya sepatunya tuh memang, kapasitasnya tuh produksinya gimana, ada berapa banyak, terus jualnya ke mana, tapi secara singkat kita nggak akan bahas secara detail Betul. ya.
Nah, ini Ibu ceritain awal berdirinya rendang dulu atau gimana nih? Oke, boleh terserah. Nah, sebelum Ibu memproduksi rendang ini sebenarnya Ibu tuh, pekerja kantoran ya, Iya. di, pelayaran dan Mhm. itu hampir 25 tahun Ibu Double. bekerja. Jadi Ibu sebenarnya nggak usah ikut pelatihan ekspor karena sudah sudah pakar di Nah, situ harusnya. cuman kan kalau itu kan memang kita pekerja, kalau ini kan kita yang mengerjakan sendiri gitu loh. Eee, Terkadang kan namanya kita berusaha sendiri, aduh takut salah, kalau itu kan bos yang punya cerita, kita oke, hanya mengikuti alur ngikutin waktu alur aja. bekerja di Bekerja di pelayaran, pelayaran, oke. dan itu hampir 25 tahun dan suami tuh produksi sepatu. Nah, Ah, dan, malang melintangnya sepatu itu hampir kurang lebih 30 tahun. Nah, itu alhamdulillahnya tuh saya masih bekerja gitu loh. Jadi, eee, untuk perekonomiannya tidak terlalu keganggu timpang lah ya. ya, Oh gitu. jadi, sepatu usaha suami gitu Betul, ya? itu Kalau usaha suami, cuman memang marketinginnya tetap saya, oke. gitu. Mereknya apa Bu sepatunya? Waktu itu mereknya awalnya Delvino. Delvino. Sekarang beda? Sekarang De Monte. Demonte. Yang Delvino kenapa nggak lanjut? Itu dia mereknya nggak bisa dihakikan. Kenapa? Kalau Karena ada ada yang orang sama? orang sudah Delvino duluan, tapi sebenarnya waktu itu kalau nggak salah dia di baju. Kata apa sih kelasnya ya? Oke, Kelasnya dia di nangkap baju. nangkap. Cuman ya udahlah daripada pusing kan, Mhm, ya ganti udah ganti merek. merek. Bukan ganti merek. Di saat kita mendaftarkan merek Delvino, merek De Monte juga kita Yang daftarkan. keluar itu, ya. Dua-dua dua-dua, keluar, yang satu keluar batal, yang satu keluar ACC, Oke, jadi gitu. memang ini pelajaran juga buat para Betul. UKM, kalau daftar merek jangan cuman satu, harus punya apa ya, backup plan gitu ya. Iya, Kalau betul. misalkan, nggak keterima ya ada satu Ada satu lagi kayak lagi, gitu. Walaupun iya. sebenarnya kayak saya Bu ya, dulu tuh kan saya daftarin, Piramida Food ya, dulu Iya. sebenarnya, dulu banget, tapi belum ngerti haki gitu. Akhirnya, nggak bisa gitu ya, ketemu sama oknum juga yang bilang, "Ini nggak usah didaftarin Pak." Nah, Akhirnya udah saya nyerah gitu, saya nggak mau iya. daftar, saya daftarin, namanya Cairo Food. Ya alhamdulillah keterima, cuman saya pikir-pikir ini harusnya bisa nih Piramida Food. Akhirnya saya daftarin dan alhamdulillah dari 3 jadi 3 kelas saya daftarin, satu tuh keluar. Nah 2 nih masih masih gerasak-gerusuk nih, Iya, artinya iya. kayak ada banding dan lain-lain gitu. Artinya Sama, waktu itu harus kita juga nah, gitu. oke. Sampai ya memang oknum juga, sampai saya Heeh. nangis bombay. Saya kalau untuk sepatu selalu nangis saja. Kalau inget ya. Iya, betul. Heeh. Jadi ya apa, memang kalau bisa sebenarnya tuh haki tuh kalau bisa duluan. Harusnya, Harusnya gitu, haki heeh. duluan, sambil nunggu proses dan dipelajari dulu ya, cari merek Betul, yang aman yang pasti bisa didaftarin, baru betul. bisnis. Karena kalau nggak sia-sia semuanya kan. Betul, cuman kan kalau waktu itu kan memang suami itu kan memproduksi bukan untuk, pribadi, maksudnya pribadi dalam arti bukan untuk, pameran gitu loh. Mhm, Ini memang memproduksi untuk, massal, misalnya membuat brand-brand terkenal, jadi mhm. kan pakai nama mereka gitu. Maklon gitu ya, Bu, Iya, ya? maklon, jadi nggak terpikirkan pentingnya itu merek, gitu. Benar benar benar, nangkap nangkap. Bikin rendang yang enak atau masakan apapun itu membutuhkan bumbu dan rempah yang berkualitas. Buat kamu, para business owner, chef, maupun R&D yang ingin mendapatkan bumbu atau rempah secara gratis, kalian bisa mengklik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Kami dan tim akan mengirimkan sampel tersebut langsung kepada Anda. Nah, sekarang kita dengerin lagi yuk ceritanya Bu Miske. Oke Bu, kita maju lagi sedikit tadi, Ibu, usaha sama suami ya, suami yang bikin, Mmm, sepatu, habis itu Ibu kerja gitu ya. kerja. Ada cerita apa Bu yang menarik waktu, kerja itu gitu? Sampai Oh, karena kan gini, kebanyakan orang, kayak UKM itu kayak, ya udah langsung resign, langsung bikin usaha gitu ya. Padahal dia betul, mungkin fundamental, bisnisnya cuma jadinya modal nekat doang gitu. betul. Padahal kalau kita kerja sama orang, artinya kita juga belajar juga kan sama bos kita seperti Iya, apa, betul, baru setelah dapat pengalaman yang cukup, baru terjun bisnis seperti betul. itu. Nah, kalau Ibu selama 25 tahun bekerja itu, apa yang Ibu dapetin sehingga ketika bisnis itu jadinya kayak, "Oh, fondasinya udah kuat nih." Oke. Jadi sebelum Ibu, pure di bisnis, Mhm, Ibu tuh sebenarnya, bekerja di pelayaran, pelayarannya itu
Jadi semua, kerjaan memang dipegang. Mhm. Baik itu bikin manifest, baik bikin kwitansi, nagih, cari, jadi marketing juga, terus menerima pembayaran juga. Jadi semua ibu pegang. Oke. Jadinya kan ilmu tuh kita tahu gitu loh Mhm. semua gitu kan. Nah di saat itu, pas tahun 98 suami collab, nah kita alhamdulillah kan, tetap masih bekerja kan. Nah dari bekerja itu 5 tahun kurang lebih, suami tidak mau usaha lagi. Karena apa? Waktu itu kita ngisi berbagai, mall yang terkenal ada kurang lebih 7. Nah duitnya habis semua ke situ, Habisnya bayangkan. habisnya apa sih Bu untuk Krismon itu? Tahun 98 itu kan Krismon. Jadi Ya. kalau kita mau balik dari luar kota percuma kan. Mhm. Jadi barang yang nggak balik, duitnya nggak datang. Jadi kalau mau balik kan ongkos lagi. Oke. Ya udah jadinya akhirnya pasrah, dan satu lagi kita Pasrah tuh diikhlaskan gitu ya aja? udah mau diapain gitu. Nah sama berbagai toko ada di Bandung yang, kita bikin, isi-isi toko gitu. Nah mereka juga udah kerusuhan nggak bisa terima duitnya kan, banyak yang dibakar-bakar, ya udah akhirnya trauma kali ya suami bikin waktu itu. Akhirnya, berhenti dan saya tetap masih bekerja, cuman memang, sebagai istri kan tetap harus memberikan semangat kan. Alhamdulillah sudah mulai lagi usaha sepatu, tapi bukan ke wanita, pertama wanita kan, ke sepatu pria. Nah di saat sepatu pria itulah, nah mulai tuh berjalan. Nah saya tuh kebetulan kantor itu sudah mulai goyang. Pelayaran itu ya? Nah di saat goyang itu, nah saya mulai, kasak-kusuk mencari, ini sepatu bagaimana bagusnya untuk marketing selanjutnya. Di luar, kita membuat, merek-merek brand. Mhm. Akhirnya saya masuk ke Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Semesko, Dinas, terus banyaklah berbagai itu, mereka support dan, bangkitlah sepatu. Masuk tuh maksudnya gimana Bu? Masuk itu minta, support untuk, binaan gitu loh. Oh, Nah kalau kita binaan. sudah masuk ke pemerintahan begitu kan, berarti kan mereka akan membawa kita dan dibina kan kita kan. Misalnya adanya Oke. pelatihan, adanya Nah, pameran ini gitu. kita stop sedikit di situ gitu Iya, ya. Banyak UKM yang nggak tahu kalau, lembaga-lembaga pemerintahan itu punya program binaan. betul Betul ya, seperti itu. Nah, betul. mungkin di episode-episode sebelumnya kita juga udah sempat bahas gitu ya, caranya gimana sih gitu ya. Mungkin sesimpel, masuk Instagram, ada postingan sosial media, ikut pelatihan, nanti kan dapat Betul. info. Kalau Ibu dulu tuh caranya gimana? Datang langsung, Datang langsung, Kak? modal nekat. Modal nekat. Datang ke lobi, ke resepsionis gitu atau ketemu sama Awalnya gini, orang? ibu ngecek di Google kan, Heeh. ini kementerian ini Kantornya di mana? alamatnya di mana. Terus Oh. itu kita tahu nggak, naik bus, turun bus kan, zaman Heeh. dulu belum ada busway, belum Iya. ada apa, belum ada Gojek gitu kan. Heeh. Terus samperin ke kementerian, sampai di kementerian terus, belaga yakin aja gitu loh Heeh. produk kita. Saya samperin terus saya mau jadi ini nih. Ya udah Bu, catat aja nomor HP-nya. Nah mulai dari awal mulanya saya, dibina itu di Kementerian Perindustrian. Di perusahaan. Nah Itu dibantu ya? ya menyebarlah akhirnya ke Sudin, kemana gitu. Nih, buat UKM ya, ikutin nih caranya Bu Miska. Jangan alasan datang atau, sosial media, pokoknya harus berani Bu ya. Modal nekat. Dan bener dibantu kan? Alhamdulillah dibantu. Nah. Merek saya sepatu itu, free dari Kementerian Perindustrian. Oh, berapa kelas tuh Bu? 2 kelas waktu itu. Dibantu gratis? Dibantu gratis. Wow. Terus desain sepatu dari Kementerian Perindustrian. Didesainkan juga? Iya, Wow. desain dusnya. Oh, dusnya, oke. Oh, desain dusnya, oke, Desain nangkap, oke. dusnya, oke. Nah Oh, setelah seru-seru. itu, nah barulah, mereka tahu gebrakan sepatu kita. Dan memang di Jakarta itu tidak banyak orang yang memproduksi sepatu kulit kan. Akhirnya nama sepatu itu nge-booming. Sekarang kalau mau beli sepatu itu di mana Bu? Di Kemayoran, di Jalan Cempaka Baru 9 nomor 3, Jalan Cempaka Baru 9 nomor 6. IG-nya apa namanya? IG-nya, sepatu De Monte. Sepatu De Monte. Oke, Bu, kita ngomongin sepatu udah agak lama nih. Kita balik lagi ke rendang Balik ke ya, rendang. balik ke Nah, rendang lagi. Nah akhirnya kan, sepatu itu kan berjalan kan.
Nah, tiba-tiba, Mhm. bukan tiba-tiba sih, emang sudah kejadian kan, COVID-19. Makin seru Nah, ya. makin seru itu. Aduh, itu Jadi bener-bener Ibu nih udah survive 2 kali 2 loh. kali. 98 98, Krismon, terus yang kedua ini Covid. Covid. Oh, luar biasa. Tapi yang paling parah itu Menurut Ibu yang mana di paling parah? Covid. Di Covid paling Di parah? Covid paling 98 parah. nggak ada apa-apa ya? Bukan Karena kan 98 saya masih bekerja. yang pusing suami Ibu, bukan Ibu? Iya. Oke. Kalau yang di Covid dua-duanya pusing. Dua-duanya Jatuhnya pusing. kenapa? Usaha sepatu nggak berlanjut. Mhm. Ibu bekerjanya kan sudah itu Resign. resign. Resignnya itu dalam ini karena memang pelayar kapalnya itu sudah tidak ada dan kita Opsional. satu kantor bilang ngundurin diri aja. Hmm. Alhamdulillah karena memang bos baik ya dengan lapang dada kita menerima apa yang harus Diberikan. wajibnya kita diterima Mhm, gitu. mhm. Nah, disitulah tahun 2000 yang pas Covid itu, nah bingung kan mau usaha apa. Mhm. Orang lihat lokasi kita kan mungkin Fatih udah tahu tempat kita, nggak mungkin dia pikir ini orang nggak punya duit. Mhm. Istilah katakan. Nah, mau minta malu. Mhm. Terus mau minta bantuan juga malu. Ini minta tuh maksudnya kemana? Ke saudara atau Mau kemana? kemana aja juga malu Oh, karena oke. kan mereka pikir Ada lah ini. usahanya sebesar itu kita bikin merek brand yang seminggu bisa 2.000 pasang, Mhm. tiba-tiba collab. Karena apa bisa collab? Karena kita kalau partai gitu kan kita pesanannya banyak, jadi semua barang harus kita udah standby-in. Mhm. Nah, di saat itulah collab dibatalkan, kita nggak bisa lanjut kan. Mhm. Nah, di situ makanya aduh mau bikin usaha apa, bingung kan. Sampai akhirnya temen bilang, "Miss kan lo pinter bikin rendang," katanya gitu. Itu pas Covid ya? Pas Covid. Jadi ini juga produk hasil Covid Hasil ya? Covid, ya hasil Covid Hasil keluar Covid, bener-bener. oke. Nah, terus saya bilang, "Ah enggak ah, enak menurut kita ngomongnya lu ya, Heeh. enak menurut lu tuh belum tentu enak Enggak. menurut mereka," gitu Iya, tapi kan. emang bener enak sih. Saya rendang Alhamdulillah. Bu, ada 3 ya yang menurut saya enak ya. Ibu 1, terus ada tuh namanya, saya ketemu di pameran namanya rendang Jambi. Mhm. Kalau nggak salah rendang Jambi ya kalau nggak salah. Terus sama satu lagi, Simpang Raya kalau nggak salah. Iya, 3 itu sih yang saya suka, tapi ini salah satunya yang spesial buat saya gitu. Amin, makasih banyak. Sama-sama. Terus lanjut Bu, silakan. Nah, terus teman bilang gitu kan, "Coba aja." Terus, "Enggak ah." Terus, "Ya udah gue pesen," kata dia gitu kan, 2 kilo. Terus dia teman, terus dia pesan, sedangkan kita duit buat produksi aja Waktu itu kagak aja nggak ada. ada. Oh, sebegitunya Sampai ya. segitu parahnya kan. Kalau memang menjiwai itu cerita pasti saya nangis. Cuman karena ini sudah berlalu kita tetap harus bangkit Jadi kan. cerita aja ya. Nah, akhirnya nih gue kasih duit katanya gitu kan. Dikasihlah duit kan sama dia untuk 2 kilo. Itu belum ada hitungan berapa sekilo berapa Turun ininya, susut enggak. berapa, lain-lain belum Enggak ya? ada, cuman dia kasih duit dengan duit 500.000. Nih Kak, beli bikinin rendang. Akhirnya aku bikinlah itu rendang dengan 2 kilo. 2 kilonya kita taruh kan kalau memang itu kan jatuhnya bukan 2 kilo, bisa 4 kilo. Apanya Bu? Hasil akhir? Dagingnya setelah Oh, jadi. susutnya. Malah banyak karena kan ada kelapanya. Nambah ya maksudnya? Nambah. Jadi dari 2 kilo daging jadi 4 kilo. Bisa 4 kilo. Oke. Jadi Rendang jatuhnya produk, ini lebih iya. banyak gitu kan. Cuman kan karena saya nggak ngerti perhitungannya. Ibu kasih semuanya? Udah saya kasih semua. Dia untung dong ya? Dia untung. Cuman kan tapi dari situ itulah timbul semangat. Disitulah timbul keinginan. Oh nyata. Terus dia bilang, ini rendangnya gue kasih ke orang-orang katanya gitu. Gue suruh jajal katanya. Tapi nyatanya alhamdulillah dia suka katanya gitu. Yang benar saya bilang, benar katanya gitu kan. Terus saya bilang, oh ya sudah kalau kayak gitu saya pikirkan. Terus dia bilang, ya udah sekarang lo harus berani katanya gitu kan. Kan abis Covid itu kan puasa kita kan.
Puasa ya? Eee, Ini 2020-nya kan? iya kan, Iya. mulainya kan Dua 2019 akhir kan. iya, Nah tapi mulai mulai apa tuh, PPKM apa-apalah itu iya. namanya itu Nah 2020-an nah awal, iya. awal. Nah itu kan puasa setelah itu Mhm, kan. betul. Nah nah dari situlah pokoknya, eee, "Kamu tuh puasa harus udah bikin," kata dia gitu. Mhm. Nah di otak nih, bikin, jangan bikin, jangan bikin, jangan. Nah, ya udah sekarang saya pesan lagi gulai kepala kakap kata dia gitu. Emang Oh, dia tahu dia namanya kita teman SMA sering dateng gitu loh. emang Ya enak udah, ya. "Pesen nih kepala kakap, terus nih pesan lagi rendangnya," Jadi kata dia dia sebelumnya gitu. emang udah pernah main, udah pernah makan, Udah cobain. udah, cuman ya namanya kita teman SMA kadang kan suka makan gitu di Iya, rumah, di sini gitu pastilah kan. disuguhin gitu Gitu kan. kan. Nah akhirnya, ya udah pesan. Nah, masya Allah, tabarakallah, Allah memang sayang sama saya. Mmm, Tiba-tiba datanglah telepon. Tel Pas, saya lagi produksi rendang sama punya dia juga sama, kepala kakap, dia bilang, "Ini Ibu Miska," kata dia gitu kan. "Iya Pak, Ibu Miska yang produksi rendang?" Dengan yakinnya dong. mhm. "Iya Pak, betul," saya bilang gitu. Eee, "Boleh saya lihat produksinya?" Matilah saya dalam itu dari hati. mana teleponnya? Nah, itu ceritanya kan, saya yang produksi sepatu itu masuk dalam waktu itu kalau nggak salah ada di Kadin, Mhm, cuman, Kadin, UKM waktu itu. Nah, saya bilang sama Pak Teddy waktu itu, "Pak Teddy, saya collab," saya ceritainlah semuanya, terus dia bilang, "Ya udah Bu, Ibu bikin foto rendang, Ibu kirim ke saya. mhm, Nah, nanti saya bantu share." mhm. Nah, udah tuh kan, udah dibantu share. Sampai tuh saya tuh dibilang UKM tangguh. UKM tangguh. Dari sepatu ke rendang kan. Nah, itu sempat diwawancara kalau nggak salah sama, Mbak Ira Kusno. Mhm, TV Metro TV kalau nggak salah waktu itu melalui Zoom. mhm. Nah, di situ saya disematkan, menjadi UKM tangguh. Oh, Iya. oke. Nah, akhirnya, kita flashback lagi ke yang, Pak Teddy tadi. Saya bilang, "Ini Pak fotonya." Mungkin, memang Allah baik akhirnya sama Pak Teddy itu di-share, di-blast ke semua komunitas kali ya. Nah, saya nggak tahu komunitas apa aja yang dia share, tiba-tiba nah telepon itu. Mhm, Ada telepon dia bilang, "Ibu, Miske Niharda." Ibu enggak, dia bilang, "Ibu Nihar Caniago," katanya mmm, gitu. "Iya Pak," saya bilang, "Kenapa Pak?" "Saya mau lihat Ibu produksi apa aja." mhm. Dan kebetulannya kan saat itu bikin kepala kakap sama rendang pesanan teman itu. Coba saya lihat, saya mau video call. Ya Allah, mana saya masih berarakan waktu itu. Saat itu saya sedang, membersihkan apa tuh, masker yang Mhm. dari dinas. Kan, karena kita nggak ada produksi sama sekali, saya minta sama dinas, "Bu, tolong saya kasih kerjaan," saya bilang gitu. Akhirnya disuruh bikin masker hampir aduh pokoknya kalau kenangan itu Ini aku masker Covid yang itu, masker Covid sampai tuh semua Ibu masker bikin 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 begitu mesin ada yang bekas, apa, sepatu sepatu. Nah, dimanfaatin, di saat bikin masker, di saat itu pula aku bikin, gulai kakap, tiba-tiba dapat telepon. telepon. Terus, masker itu memang, dinas itu juga memang baik banget ya Allah. Nah, Dapat 10.000, pis. 10.000 piece saya bikin. Oh, apa, renang atau masker nih? Masker Masker dulu. masker. Nah lagi itu sambil sambil buang-buangin benang masker gitu loh. Buang-buang benang masker, sambil, produksi Mmm, kepala kakap pesanan temen itu sama rendang kan. Terus dapatlah telepon itu, pas dapat telepon dia bilang, "Saya mau video call dong produksinya." Itu tuh masih di penggorengan kecil. Masih di penggorengan kecil, rendangnya, kepala kakapnya, terus ini Pak, "Oke, kepala kakapnya saya, mau," katanya. Sedangkan kepala kakap itu kan istilah kata gini loh, kita harus pesen. pesan ya, Kalau dia ambil, saya nggak ada lagi untuk yang teman saya teman itu. Ibu. Kalau nggak diambil, ini peluang. Mmm, Akhirnya saya bilang, "Oke Bapak."
ini Bapak ambil, walaupun ini buat teman saya bilang gitu kan. Terus sebagai bukti kalau saya tuh memang memproduksi. Padahal itu orang yang pertama yang memesan rendang saya. Akhirnya saya kirim itu, saya bilang, "Bapak, ini saya mungkin kirimnya jam 3-an, karena kan ini kan nggak bisa cepat rendangnya," saya bilang gitu. "Oke, nggak masalah, yang penting saya buat puasa," kata dia gitu kan. Nah, dikirimlah. Malamnya Fatih dia telepon. Saya kan takut, saya pikir nggak enak gitu ya, atau Ada apa? apa-apa gitu Iya. kan. Dia telepon, "Bu Miska, saya pesan 30 kilo." Masya Allah, 30 kilo merinding tuh Fatih saya. 30 kilo rendang atau kepala si kakap ini? Rendang. Merinding saya kalau ingat itu. 30 kilo dengan berbagai varian yang saya awalnya nggak, ini jengkol gimana cara ininya, gimana penggorengan Terus nggak punya. 30 kilo tuh dia bayar duluan atau gimana? Kan ibu tadi katanya modalnya lagi bermasalah nih. Nah, denger dulu kan, Nah. di saat dia telepon gitu, di saat kebingungan melanda, di saat berkecamuk kan, terus tiba-tiba dia bilang gini, "Ibu jangan pikirkan masalah keuangan." Dia karena dia tahu kan, saya akan bayar separohnya, nanti separohnya ibu mau dikirim saya transfer lagi, kata dia gitu. Allahu Akbar, subhanallah, benar-benar. Akhirnya untungnya dia WA-nya malam kan, jam berapa? Jam 10 kalau nggak salah dia WA tuh waktu itu. Telepon. Langsung belanja. Langsung kan, kalau ke pasar itu kan memang saya suka punya langganan santan di sini aja, daging sini aja, dan saya selalu punya nomor telepon itu. Di HP itu sekarang banyak jadinya. Abang santan, abang daging. Saya WA-in, saya teleponin, "Tolong saya pesen ini." Pagi saya ambil, langsung lah. Saya pinjam penggorengan tetangga, saya pinjam penggorengan ipar saya. Jadilah itu produksi rendang daging, rendang waktu itu rendang daging, rendang jengkol, rendang ati, rendang paru, 4 jenis. Sama kepala kakap. Kurang lebih, tapi dia waktu itu minta diperbanyak di daging. Jadi 30, kurang lebih 30 kilo itu semua. Jadi kalau sekarang ada berapa varian nih Bu untuk rendangnya sendiri? Nah, kalau variannya, kalau rendang ini hampir 12 apa 20 ya. 20 jenis rendang? Kurang lebih. Apa aja tuh Bu? Rendang daging, rendang ati, rendang paru, rendang jengkol, rendang jamur, rendang kentang, rendang kacang, rendang ayam, rendang telur. Banyak banget. Cuman memang dari sekian banyak itu paling best seller apa Bu? Best seller rendang daging. Ya, pastilah ya harusnya. Kalau jengkol gimana Bu? Banyak peminatnya? Banyak juga. Kemarin di pameran habis orang jengkol duluan. Bu, kalau rendangnya Bu Miska ini kan menurut saya tuh kan karakternya agak keras ya, gitu ya, dan rasanya pas gitu ya. Karena kan orang selera ya, ada yang suka empuk, ada yang suka keras gitu. Saya kebetulan suka yang seperti ini. Nah, apakah saya nggak berani cobain jengkol ya, yang lain-lain. Kalau yang jengkol sama yang kayak kacang itu dia keras atau empuk Ibu? Semuanya sih empuk ya. Dibikin begitu ya. Nah, kalau rendang tuh katanya paling enak daging kerbau. Apa kerbau atau sapi sebenarnya enaknya menurut Ibu? Kalau yang orang aslinya sih pengennya kerbau ya. Gitu Cuman ya. kan orang Pulau Jawa kan karena terbiasa sapi. Jadi ya itu mereka, jadi saya mengikuti alur aja. Sama kayak untuk rendang yang saya produksi kan nggak hitam banget. Iya. Karena orang Pulau Jawa kan memang menyukai yang masih ada bumbunya, dagingnya tidak begitu hitam. Ini aja udah Ibu sesuaikan berarti ya? Sudah, semuanya udah mengikuti istilahnya selera dan lidahnya Pulau Jawa. Walaupun di luar Pulau Jawa juga banyak yang ini gitu loh. Nah Bu, kita mundur lagi sedikit ke pesanan rendang yang tadi 30 kilo itu ya. Itu berarti modal tuh juga karena sudah dibayar DP, terus untuk peralatan-peralatan Ibu pinjam sana sini. Itulah semangat
pengusaha, entrepreneur Betul betul. bener-bener kelihatan di situ gitu. Terus, ordernya udah kekirim, dia udah bayar Udah segala bayar. macam, terus abis itu sekarang, pastikan peralatan Ibu udah punya sendiri Sudah, dong, itu iya, dari keuntungan usaha ya, dari betul. keuntungan usaha. Terus, saya juga penasaran nih sekarang, kalau sekarang nih misal saya mau pesen ya, maksimum kapasitas, di Nihar ini berapa banyak Sehari sehari? 40 kilo Sehari minimal, minimal, mhm, maksimumnya mungkin bisa lebih banyak, bisa lebih banyak. Jadi betul. kalau mau pesan bisa sanggup gitu Bisa, ya. sanggup. Prosesnya berapa lama Bu bikin rendang? Kalau kita mulai dari jam 8 pagi, Mhm. siapnya kurang lebih jam 3 sampai jam 4, Oh 6 jam dia. 6 jam diituin ya, apa sih Dari istilahnya tuh? dari dari, bumbu sampai jadi kemasan 6 jam. Bu ceritain dong bikin rendang tuh dari A sampai Z tuh yang ngebedain di Ibu apa nih? Oke, ini, sebelum lanjut ya, yang Bapak tadi pesan itu bukan hanya sekali. Jadi Pesan selama lagi bulan terus. puasa itu full 30 30 hari dia kilo pesan? dia pesennya. Masya Allah, rezekinya Ibu Nah itu banget dia ya. makanya bisa Tapi itu bisa udah untung ya? Ah, sudah, udah. bisa beli kompor, bisa beli Ah, penggorengan. Nah dari situlah makanya saya berkah banget, saya seneng banget mhm gitu mhm. loh. Nah untuk cara produksinya kan memang, kita tuh mungkin beda dengan yang lainnya. Jadi kalau saya itu semua bumbu misalnya nih kayak sekarang nih saya mau produksi, tapi saya sudah, dibuat, bumbu itu sudah dikupas sekaligus, jadi, di saat saya akan masak, itu langsung per 5 kilo sudah standby. Mhm. Tiba-tiba dadakan itu jadi saya sudah standby Jadi Ibu udah gitu, nyiapin bumbunya gitu ya untuk bumbunya, 5 kilo 5 daging, kilo jadi daging, kalau misalkan gitu. ada misalkan tadi 10 kilo ya tinggal langsung aja Tinggal langsung 2 gitu keluarin taruh. 2 iya gitu. Nah dagingnya kita cuci, santannya kita aduk, masukkan bumbu, Mhm. nah sampai keluar minyak masukkan dagingnya, nah diaduk pelan-pelan, gitu. Dagingnya tadi udah belum ya? Udah keluar minyak baru masukkan daging. Oke, masuk minyak, keluar daging. Minyak tuh maksudnya minyak dari santannya itu ya? Minyak Minyak dari dari santannya, santan. kita nggak, rendangnya kita tuh nggak ditumis langsung, kan ada tuh orang yang ditumis, ada Nah, saya mau yang tanya tuh tadi tuh. mhm. Untuk bumbunya sendiri tuh rempah-rempahnya apa sih yang menurut Ibu kalau nggak ada ini nggak jadi nih? Kalau saya sih bumbunya yang bumbu yang ada aja ya, Gitu. nggak ada bumbu beda-beda gitu loh, Eee, memang standar bumbunya, cuman memang kan pegangan tangan orang tuh kan beda-beda. karena kan ada rendang tuh yang kayak pakemnya tuh pakai daun kunyit, ada yang dia tuh pakai mungkin kayu masoi misalkan, Nah, beda-beda gitu. kalau untuk daun-daunan itu semua sama pasti. Mhm. Cuman bedanya misalnya kalau di saya ada ladanya, ada palanya misalnya kan, tapi kalau mungkin di rendang yang lainnya harus ditambah ketumbar atau ditambah kayu manis Mhm mhm gitu. mhm. Nah, jadi itu tergantung selera dan wilayah dari Sumatera Baratnya sendiri. Kalau saya tuh mengikuti produksi rendang, dan bumbunya itu dari Bukit Tinggi. Bu, saya pernah dengar ada satu chef terkenal, saya nggak mau sebut namanya ya, Mhm, itu katanya rendang ada berapa ratus jenis gitu. betul. Itu benar? Jadi Betul, tiap daerah bener. beda-beda? Beda-beda bumbunya. Nah, dan tiap, Tapi ada daerah namanya nggak sih maksudnya gitu? Apa nama per kecamatan atau namanya gimana enggak, bisa sampai bisa ratusan jadi gitu? misalnya gini loh, daerah kalau saya ini kan mengikuti, dari ipar ya, Mhm dari keluarga dari suami, bumbu rendangnya dari Bukit Tinggi, mhm, desanya tuh Galuang. Nah, dari Galuang. situlah saya mengikuti, pola pola ininya, Mmm, bumbu-bumbunya. Tapi nangkep kalau nangkep. mungkin di daerah, di luar Galung ada lagi bumbunya, Ada beda-beda lagi gitu. ya. Cuman memang dari tangan yang memasak itulah timbulnya kenikmatan dan, keenakan suatu produksi Keren keren, gitu. seru seru. Mhm. Oke, terus, ini kalau orang mau beli nih Bu, sekarang gimana? Apa online atau WA atau gimana? Kita bisa di Padi, Padi apa tuh Bu? Padi itu kayak, kayak suatu apa sih, Shopee kayak gitu loh, Marketplace gitu ya? marketplace, Heeh. ada di Shopee ada, di Padi ada, sama, di Instagram. Instagram juga bisa Mhm, ya, WA. bisa, Nanti, minta kontaknya semua nanti di deskripsi kita taruh semuanya Bu boleh. ya? Oke. Terus apalagi nih Bu, ada, inovasi-inovasi apa atau, ada varian baru mungkin yang Ibu mau keluarkan? Nah, ini kan saya memang, untuk halalnya itu kan memang sudah ada semua, Ya, dan saya akan mencoba di rendang ikan, rendang heeh. ikan.
tapi itu belum saya produksi, saya akan mencoba. Dan yang terbaru sebenarnya rendang jamur. Rendang Rendang jamur. jamur ini hampir orang yang sudah makan itu katanya seperti rendang ayam. Rendang ayam. Dan orang kan Oh, yang kadang kan pengen makan rendang tapi nggak mau yang hewani, maunya ya yang nabati. vegan Nah, gitu ya. yang vegan gitu. Kalau ini rendang jamur Ibu pakai jamur jenis apa, Bu? Jamur yang putih itu apa namanya ya? Yang mekar itu loh. Yang Yang buat fresh orang tapi ya ya? fresh ya, Oke. gitu. Nggak diproses dulu di apa ditepungkan Oh lalu enggak, diolah lagi enggak enggak. ya? Jadi itu jamurnya kita pilihin satu-satu, terus kita suwir-suwir. Biar tekstur dagingnya dapet. Betul, gitu. Iya Nggak iya iya. mekar seperti begitu kan, Mhm. gitu. Nah, ini kan saya tahu nih, Ibu kan ada kendala nih sekarang nih Mhm, soal perizinan BPOM-nya nih, Bu. betul. Boleh boleh jelasin nggak sih, Bu, kendalanya Ibu sebenarnya apa di perizinan BPOM ini? Ya itu dia hanya di tempatnya. Di tempatnya? Kalau seandainya saya tempatnya sudah oke, sudah keluar, BP POM saya Enggak, apa gitu. tempatnya tuh yang nggak oke tuh maksudnya apa Jadi sih? saya belum belum, belum dibangun gitu Belum loh. dibangun. Jadi ini masih masih ya saya ngerti lah, artinya kan Masih ada apa sih, misalkan alurnya gitu kan ya, ini heeh. masuk ruangan sini, penyimpanan Nah di sini, nah itu, tata letaknya seperti itu tata kan. letaknya. Nah, Ya, makanya doain ya Allah mungkin amin pemirsa yang amin. mendengar, supaya Nihar Caniago bisa lanjut, Amin amin bantu amin. doanya biar segera cepet, dapur produksinya terwujud. Amin. Nanti habis ini Ibu mampir ke tempat Ya saya jelasin sistemnya di sana gimana biar Ibu mungkin bisa, ada ada gambaran, gambaran lah ya. gitu. Karena kan, alhamdulillah di Kairo Food sudah BPOM, Nah, terus, SNI dan HACCP juga, Bu. Jadi standarnya sudah ini. oke Nah iya lah itu gitu, dia, nanti Ibu bisa satu juga belajar. HASAP-nya pengen tuh. Jadi kalau sudah Kalau HASAP katanya bisa HASAP, keluar negeri kan? tergantung sih, Bu, sebenarnya, karena Oh, kan di atas langit ada langit ya, Bu, ya. iya betul. Jadi entar tuh ada lagi tuh ada ISO sekian, Aduh pusing FFSC ya. dan macam-macam lah. Tapi kalau mau digituin semuanya kayak nggak ada habisnya sih, Bu, gitu. Jadi Betul. sebenarnya, menurut saya sih asal Ibu yang penting jualan dalam negeri dulu nih, gitu Iya, ya, BPOM betul. diiniin dulu. Tapi kan sebenarnya ya kalau Ibu bikin by PO, ya artinya tidak dikemas seperti ini dan expired tidak lebih dari 7 hari, sebenarnya sih aman-aman aja sih, Bu, Aman, buat benar. jualan gitu. Cuman Iya. kalau Ibu memang mau dalam kemasan, daging di atas 7 hari ya mau nggak mau harus harus di apa, Iya, BP POM, selesaikan betul. Nah, gitu. cuman kan istilahnya gini loh, kita sudah naik derajat. Kalau Mhm. kita hanya cuman, tanpa kemasan lagi, berarti turun derajat lagi Benar kan, benar gitu. benar Makanya benar. semaksimal mungkin, ya udahlah pasrah dengan Semangat semangat yang semangat. tinggi, harus Sebenarnya jadi dari pihak BPOM juga udah cukup membantu ya, Bu, bantu ya. bantu Heeh, banget, cuman kan cuman sayanya aja enggak gini, banyak orang yang nggak ngerti gitu. Mungkin mereka pikir tuh cuman ya udah, dipersulit gitu, padahal sih mmm, enggak. iya, maksud saya gini, Bu, lebih kayak ya udah bayar uang pendaftar, habis itu tes uji lab keluar, kan nggak gitu, Nggak gitu loh. gitu, Ada ada tadi, prosesnya. jadi justru malah kalau di pengalaman saya tuh lebih banyak, keluar biaya di tukang, gitu loh. Heeh, Jadi kayak bikin sekat, alurnya iya, begini, itu mhm, sampai pusing-pusing, ini yang gudang, bahan baku di mana, gudang kemasan di mana, misalnya mhm, alurnya gimana, itu yang kadang, orang mungkin nggak gitu, aware ya, mengikutinya. gitu. Jadi bukan cuman, daftar bayar biaya atau segala mungkin enggak gitu, ada proses-proses lagi yang memang Betul. harus harus diikutin. Dan kebetulan sih kalau untuk BP POM saya kan juga free dari dinas. Free. Dinas mana, Iya, Bu? Dinas PPUKM dari Sudin tuh. Tuh, itu Makanya semuanya Ibu tuh nih, eee, termasuk yang, beruntung ya. beruntung Tapi banget. beruntungnya karena ada action, berani Iya, datang nyamperin gitu. betul. Bu, pameran sebulan bisa berapa kali coba? Nah, kalau pameran itu Ibu sebenarnya ini ya, Kan sering Ibu ikutin pameran. betul, Pameran cuman hampir semua gratis ya, Bu, ya? gratis, Dan tapi Ibu untung ya, pilih-pilih juga pilih-pilih gitu. ya. Iya, karena kalau diikutin semua Capek. satu capek, kedua nanti produksi sepatu suami Oh, iya 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 iya. Tapi Bu, kalau gitu. ikut pameran tuh sebenarnya untung nggak sih? Ya untung lah, untungnya banyak. Untungnya banyak. Satu, kita dikenal orang, dua, produksi kita keluar, dan yang ketiga ya bisa naik, mengangkat branding kita lagi Benar kan benar. gitu. Mhm mhm. Terus kira-kira nih Bu, harapan Ibu nih ya, mungkin 5 tahun ke depan nih, Bu Miske bakal apa sih ini si Nihar Caniago ini? Selesainya dapur produksi ya, Mhm. di planning Ibu tuh,
Ibu pengen di setiap pelosok ada rendang niharsannya, Bu. Wis, Itu dia. amin amin amin. Amin. Mudah-mudahan Nah, bisa terwujud ya betul, Ibu makasih gitu. banyak, makanya Amin. bantu doa banget. Kita kan, Pasti. udah dibantu doa itu aja udah bersyukur banget Benar-benar. Ini buat kan. kalian, yang dengerin tolong diaminkan juga ya, Amin. gitu. Terus Bu, kalau saya tahu ya, kan Ibu ada keluarga, ada anak ya, Mhm. gitu. Anak berapa Bu? 4, Anak perempuan 4, semua. perempuan semua. Nih, perempuan ini, anak-anak ini bantuin Ibu nggak usaha? Bantu, semua bantu. Semuanya bantu. Bantu, Jadi iya. alhamdulillah, karena saya sering dengar gitu Bu cerita, pengusaha yang anak-anaknya tuh jalannya berbeda gitu. Jadi Mhm. nggak mau bantuin atau memang nggak tertarik, sesimpel itu gitu. Nah Kalau, untuk, anak saya walaupun mereka bekerja, tetap mereka support. mhm, Misalnya yang besar, memang dia kerjanya juga di ini, apa, di konten gitu kan, mhm, jadi dia bantu ngontenin gitu. ngontenin ya, Nah yang kedua sarjana hukum. mhm, Nah dia yang untuk, hitungan, apa, misalnya packaging, untuk desain, mhm, untuk, "Mama ini harus ketemu orang begini." Nah dia tuh yang nentuin tuh, mmm, ini harusnya begini. Nah itu yang nomor 2. Nah kalau yang nomor 3 ini, karena memang, dia saya jadiin brand ambassador, jadi woi. yang Yang terakhir ya, paling nomor kecil? Yang 3. nomor 3. Nah yang kalau yang nomor 4 itu dia bagian untuk urusan packaging, maksudnya ini stiker stoknya ada enggak, ininya. Nah dia tuh walaupun masih SD, kalau saya tanya, "Dek ini stoknya masih ada?" Ya sudah, dia udah ada di otaknya. Ini saya sambil lihat-lihat nih Bu ya, ini Mhm. memang sengaja dipilih, warna merah gini Bu ya. Iya betul. Ini kalau ini ada logo Jakpreneur ini Bu, Iya ini memang diminta sama Jakpreneur ketika, Ibu termasuk binaan mereka atau betul, karena atau kan apa maksudnya sukarelanya Ibu gitu? kalau untuk pameran di dinas sih memang harus ada, tulisan Jackpreneur ya, dan kita juga harus istilahnya kita sudah di-support, ya setidak-tidaknya kita juga Bilang ikutlah, makasih terima lah, benar kasihlah benar benar gitu. benar. Dinas itu banyak membantu banget gitu loh. Merek Iya. saya yang untuk, nihar ini merek dibantu, halal dibantu, semua dari dinas. Ini di sini ada ING nih udah uji lab semua berarti Bu ya? Sudah. Oh, ada bahasanya, ada bahasa Arab juga nih, Nah mau ekspor ke Saudi nih kayaknya nih. Amin amin ini yang amin. urus, nah itu anak yang nomor 2 Ada yang tuh, nomor 2 ya. mhm. Ibu terakhir ada pesan mungkin untuk, para, audiens kita nih, ada pesan mungkin ada mau disampaikan silakan? Oh, untuk, para UMKM, sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi, semua harus ada semangat dan, harus ada kejujuran, dan kita harus bangkit walaupun di saat keterpurukan, Iya, karena Bu gitu. Miska udah 2 kali Iya, melewati itu semua. betul. Mudah-mudahan udah Bu ya terakhir ya, Udah udah insaf janganlah capek lah gitu ya. insaf kata orang. Bu Miska, Mhm. makasih udah datang ke sini, sampai ketemu di episode selanjutnya ya Bu. Amin, terima kasih. Makasih, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.